kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang model-model bisnis e-commerce. Anggotanya ada, yang pertama adalah Ahmad Ryan, yang kedua Devin Almerkian yaitu saya sendiri, yang ketiga ada Nadiem Makalda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadiem Makalda. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model bisnis e-commerce. Apa itu model bisnis? Model bisnis adalah seperangkat kegiatan yang dirancang atau direncanakan untuk menghasilkan keuntungan di pasar. Nah, model bisnis ini tidak selalu sama dengan strategi bisnis, walaupun dalam beberapa kasus mereka ini tidak terlalu berbeda atau hampir berdekatan gitu. Model bisnis ini secara eksplisit menghitung lingkungan kompetitif. Tujuan dari model bisnis e-commerce ini adalah untuk menggunakan dan meningkatkan kualitas unik dari internet, web, dan internet dari platform seluler. Nah, dalam model bisnis ini terdapat 8 elemen kunci, di mana yang pertama adalah proposisi nilai, di mana proposisi nilai ini adalah jantung dari model bisnis. Kenapa? Karena dia menentukan bagaimana produk atau layanan perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, ada model pendapatan, di mana model pendapatan adalah perusahaan menggambarkan bagaimana perusahaan akan mendapatkan pendapatan, menghasilkan laba, dan menghasilkan pengembalian superior atas modal yang diinvestasikan. Nah, yang ketiga ada peluang pasar. Istilah peluang pasar ini mengacu pada ruang pasar yang dituju oleh perusahaan dan keseluruhan potensi finansial peluang yang tersedia untuk perusahaan di pasar tersebut. Peluang pasar adalah biasanya dibagi menjadi ceruk pasar yang lebih kecil. Peluang pasar yang realistis didefinisikan oleh potensi pendapatan di setiap ceruk pasar tempat Anda berharap untuk bersaing. Misalnya, Anda menganalisis suatu perusahaan pelatihan perangkat lunak, itu menciptakan sistem pembelajaran perangkat lunak online untuk dijual ke bisnis. Yang keempat ada lingkungan kompetitif. Lingkungan kompetitif adalah perusahaan mengacu pada perusahaan lain yang menjual produk yang sama dan berada di pasar yang sama. Lingkungan kompetitif untuk suatu perusahaan dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama adalah berapa banyak pesaing aktif, yang kedua seberapa banyak operasi mereka, yang ketiga berapa pangsa pasar masing-masing pesaingnya, yang keempat seberapa menguntungkan perusahaan-perusahaan ini, dan yang terakhir bagaimana mereka memberi harga produk mereka. Yang kelima ada keunggulan kompetitif. Perusahaan mencapai keunggulan kompetitif ketika mereka dapat menghasilkan suatu produk atau barang yang unggul dan dapat membawa mereka ke pasar dalam harga yang lebih rendah daripada kebanyakan pesaingnya. Yang keenam, ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana yang Anda buat bersama untuk merinci dengan tepat bagaimana Anda ingin memasuki pasar baru dan menarik pelanggan baru. Misalnya, Twitter, YouTube, Pinterest, mereka pemasaran jejaring sosial strategi yang mendorong pengguna untuk memposting konten mereka di situ secara gratis. Membangun pribadi dalam profil, hubungi teman mereka, bangun komunitas, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketujuh ini ada tim manajemen, di mana tim manajemen ini merupakan satu-satunya elemen terpenting dalam model bisnis. Kenapa? Karena manajemen tim yang bertanggung jawab untuk membuat model berfungsi. Tim manajemen yang kuat mungkin dapat menyelamatkan model bisnis yang lemah, tetapi tim harus dapat mengubah dan memodelkan juga mendefinisikan kembali bisnis sebagaimana diperlukan. Akhirnya sebagian pasar besar perusahaan sampai pada titik memiliki beberapa eksekutif senior atau manajer. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan modal. Meningkatkan modal adalah salah satu jenis fungsi terpenting bagi pendiri bisnis pemula dan tim manajemennya. Tidak memiliki cukup modal untuk beroperasi secara efektif adalah alasan utama mengapa begitu banyak bisnis baru yang gagal. Awalnya, pengusaha banyak yang menggunakan dana pribadi yang berasal dari tabungan, uang muka kartu kredit, pinjaman ekuitas rumah, atau dari keluarga dan teman. Dana jenis ini sering disebut sebagai dana modal benih. Setelah dana tersebut habis,
Jika perusahaan tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya operasi, modal tambahan pun dibutuhkan. Sumber modal tradisional termasuk inkubator, bank komersial, angel investor, perusahaan modal ventura, dan mitra strategis. Sekian dulu dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Devin. Selanjutnya ada pengetahuan mengambil mati atau crowdfunding. Pikirkan, Anda memiliki besar berikutnya ide tapi tidak memiliki sumber daya untuk membuat itu terjadi. Situs crowdfunding mungkin jadilah yang terbaik. Situs seperti Kickstarter, Indiegogo, Rocket Hub, dan Crowdrise telah memimpin pertumbuhan crowdfunding dari $530 juta di tahun 2009, hampir $2,7 miliar pada 2012, dan akan mencapai $5 miliar dan seterusnya pada awal 2014. Internet adalah media yang ideal untuk crowdfunding, karena itu memungkinkan individu dan organisasi yang membutuhkan dana dan investor untuk saling menjangkau satu sama lain di seluruh dunia. Selanjutnya ada bisnis utama ke konsumen bisnis. Yang pertama ada e-tailer. Toko retail online sering disebut e-tailer. Datang dalam berbagai ukuran dari Amazon raksasa hingga mungkin toko lokal yang memiliki situs web. E-tailer mirip dengan bata dan mortir yang khas etalase, kecuali bahwa pelanggan hanya perlu terhubung ke internet atau menggunakan smartphone untuk melakukan pemesanan. Beberapa e-tailers yang disebut sebagai bricks and clicks adalah anak perusahaan atau divisi dari toko fisik yang ada dan membawa yang sama produk. Selanjutnya yang kedua ada penyedia komunitas. Penyedia komunitas buat lingkungan online tempat orang dengan minat yang sama dapat bertransaksi atau membeli dan menjual barang, berbagi minat, foto, video, berkomunikasi dengan orang yang berpikiran sama, menerima informasi terkait minat, dan bahkan memainkan fantasi dengan mengadopsi online kepribadian yang disebut avatar. Situs di jaring sosial Facebook, link, Twitter, dan Pinterest, dan ratusan situs niche lain yang lebih kecil semuanya menawarkan pembangunan komunitas pengguna alat dan layanan. Selanjutnya ada penyedia konten. Penyedia konten mendistribusikan konten informasi seperti video digital, musik, foto, teks, dan karya seni. Diperkirakan bahwa konsumen Amerika Serikat akan menghabiskan lebih dari $24 miliar untuk konten online seperti film, musik, video, acara televisi, e-book, dan surat kabar selama 2013. Selanjutnya ada pintu gerbang atau portal. Portal seperti Yahoo, MSN, dan AOL menawarkan pengguna alat pencarian yang kuat dan juga paket konten dan layanan terintegrasi seperti berita, email, pesan instan, kalender, belanja, unduhan musik, streaming video, dan banyak lagi. Semuanya di satu tempat untuk menawarkan pengguna yang kuat, alat pencarian, serta paket terintegrasi konten dan layanan semua dalam satu tempat. Selanjutnya ada pialang transaksi. Perusahaan atau situs yang memproses transaksi untuk konsumen biasanya ditangani sendiri oleh telepon atau melalui surat adalah perantara transaksi. Industri terbesar menggunakan model ini adalah layanan keuangan, layanan perjalanan, dan layanan penempatan kerja. Transaksi online proporsi nilai utama broker adalah penghematan uang dan waktu. Tambahan sebagian besar pialang transaksi memberikan informasi dan pendapat tempat waktu. Kemudian ada pencipta pasar. Membuat pasar membangun lingkungan digital tempat pembeli dan penjual dapat bertemu, memajang produk, mencari produk, dan menetapkan harga. Sebelum ke internet dan web, pencipta pasar mengadakan tempat fisik untuk membangun pasar. Awal dengan pasar abad pertengahan dan meluas ke New York Stock Exchange. Hari ini pasar berarti ruang fisik untuk bertransaksi bisnis. Ada beberapa pribadi pasar jaringan digital sebelum web. Kemudian ada bisnis utama, bisnis ke bisnis, yaitu yang pertama adalah e-distributor. Kemudian yang terakhir ada e-procurement. Sama seperti e-distributor menyediakan produk ke perusahaan lain, perusahaan e-procurement buat dan jual akses ke pasar elektronik digital. Perusahaan seperti Ariba misalnya telah menciptakan perangkat lunak yang membantu perusahaan besar mengatur proses pengadaan dan menciptakan pasar mini digital untuk suatu perusahaan. Ariba menciptakan online custom integrated katalog untuk perusahaan yang membeli. Penyedia layanan B2B menghasilkan uang melalui biaya transaksi, biaya berdasarkan pada jumlah workstation yang menggunakan layanan, atau biaya lisensi tahunan. Mereka menawarkan pembelian, mengecangkan perangkat alat manajemen sumber daya rantai pasokan canggih itu untuk mengizinkan perusahaan seperti Ariba, kadang-kadang juga disebut penyedia layanan aplikasi ASP. Pertukaran, exchange. Pertukaran telah mengumpulkan sebagian besar perhatian B2B pendanaan awal karena mereka ukuran besar pasar potensial.
Meskipun hari ini mereka adalah bagian kecil dari B2B, keseluruhan gambar, pertukaran adalah pasar elektronik digital independen, tempat ratusan pemasok memenuhi sejumlah kecil pembeli komersil yang sangat besar. Secara teori, pertukaran membuatnya jauh lebih murah dan memakan waktu mengidentifikasi pemasok potensial, pelanggan dan mitra untuk melakukan bisnis dengan masing-masing lain. Akibatnya mereka dapat menurunkan biaya transaksi dan biaya melakukan penjualan. Konsorium industri adalah pasar vertikal milik industri yang melayani industri seperti industri mobil, dirgantara, kimia, bunga, atau penerbangan. Di sebaliknya, pasar horizontal menjual produk dan layanan tertentu ke berbagai perusahaan. Pasar vertikal memasok lebih sedikit perusahaan dengan produk dan layanan yang menarik bagi industri mereka. Sementara pasar horizontal memasok perusahaan di berbagai industri dengan jenis produk dan layanan tertentu. Jaringan industri swasta. Bersama jaringan industri swasta merupakan sekitar 75% dari semua pengeluaran B2B pada umumnya perusahaan dan jauh lebih melebihi pengeluaran untuk semua bentuk pasar net. Pribadi jaringan industri kadang-kadang disebut sebagai pertukaran perdagangan pribadi atau PTX adalah jaringan digital sering tetapi tidak selalu berbasis internet yang dirancang untuk mengkoordinasikan arus komunikasi antara perusahaan yang bergerak dalam bisnis bersama. Mengaktif e-commerce atau model Gold Rush. Dari hampir 500.000 penambang yang turun di California dalam Gold Rush tahun 1849, kurang dari 1% yang pernah mencapai kekayaan yang signifikan, namun perusahaan perbankan pengirim besar. Nasib pesaing terus berubah. Rantai nilai industri. Teknologi pada lingkungan bisnis secara keseluruhan dalam suatu industri yang lebih rinci analisis rantai nilai dapat membantu mengidentifikasikan dengan lebih cepat seberapa mungkin e-commerce ubah operasi bisnis di tingkat industri. Salah satu alat dasar untuk memahami dampak teknologi informasi pada operasi di industri dan perusahaan adalah nilainya rantai. Konsepnya cukup sederhana. Rantai nilai adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan di industri atau di perusahaan yang mengubah input mentah menjadi produk layanan akhir. Masing-masing kegiatan ini menambah nilai ekonomi pada produk akhir karena nilai istilah rantai sebagai satu set kegiatan yang saling menambah nilai. Menggambarkan 6 pemain generik. Persen yang pernah mencapai kekayaan yang signifikan, namun perusahaan perbankan, pengirim perusahaan perangkat keras, spekulan real estate dan perusahaan pakaian seperti itu sebagai Levi Strauss. Membangun kekayaan yang tahan lama, demikian juga lama dalam e-commerce. Bagaimana e-commerce mengubah bisnis strategi dan proses. Sekarang Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang berbagai model bisnis yang digunakan oleh e-commerce perusahaan. Seluruh buku kami menjelajahi fenomena e-commerce. Secara umum, internet adalah sistem standar yang terbuka, yang tersedia untuk semua pemain dan memasuki pasar dan menawarkan produk yang mengintensifikasi persaingan. Karena informasi menjadi tersedia untuk semua orang, internet secara efisien banyak membuka peluang baru untuk menciptakan nilai untuk produk branding dan membedakan harga premium dan untuk memperbesar fisik offline yang sudah kuat bisnis seperti Walmart, Sears. Ingat, struktur industri. E-commerce mengubah struktur industri di beberapa industri lebih dari yang lain. Industri struktur mengacu pada sifat pemain dalam satu industri. Industri struktur mengacu pada sifat pemain dalam satu industri dan kerabat yang mereka daya tawar. Struktur industri ditandai oleh 5 kekuatan persaingan. Pemasok, daya tawar pembeli, hambatan umum lingkungan dalam suatu industri, keseluruhan keuntungan melakukan bisnis di dalamnya. Lingkungan hidup e-commerce memiliki potensi untuk mengubah kekuatan relatif ini menjadi kompetitif. Akhirnya menjual perusahaan ke grup investor. Jelas, e-commerce menciptakan dinamika di industri baru yang dapat digambarkan sebagai memberi dan menerima pasar. Nasib pesaing terus berubah. Rantai nilai industri. Teknologi pada lingkungan bisnis secara keseluruhan dalam suatu industri yang lebih rinci analisis rantai nilai dapat membantu mengidentifikasikan dengan lebih cepat seberapa mungkin e-commerce ubah operasi bisnis di tingkat industri. Salah satu alat
Dasar untuk memahami dampak teknologi informasi pada operasi di industri dan perusahaan adalah nilainya rantai. Konsepnya cukup sederhana. Rantai nilai adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan di industri atau di perusahaan yang mengubah input mentah menjadi produk layanan akhir. Masing-masing kegiatan ini menambah nilai ekonomi pada produk akhir.